Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam kelembutan. Selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kegemaran kita, apalagi kalau bukan tentang burung perkutut. Memiliki burung perkutut dengan kualitas manggung yang istimewa dengan ciri-ciri gacor, intensitasnya lama, sering, durasi panjang, dan tebal. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak kriteria perkutut unggulan. Namun, apakah bisa hal itu kita miliki jika perkutut yang kita punya itu dari bahan ombyokan? Nah, oleh karena itu Parandoro, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang positif negatifnya memelihara burung perkutut bahan dari ombyokan. Ya, secara ringkas kami akan menyampaikan apa sih keunggulan dan apa saja kekurangan dari upaya kita memiliki burung perkutut bahan dari ombyokan. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Parandoro, di belakang kita ini adalah burung perkutut yang bukan ombyokan, tetapi pernah berkumpul dengan ombyokan. Dan ini juga saya dapat dari orang yang bergelut di burung perkutut sudah sangat lama, sudah sangat senior. Nah, ini dari Om Didik Tuban. Terahnya Tangguh Tuban, kualitas manggungnya setelah kurang lebih 4 tahun. Nah, dia sudah lumayan gacor dengan timing yang sering. Tetapi biasanya ya maklumlah, ketika suasana seperti ini dia tidak mau manggung. Parandoro, baiklah, keunggulan apabila kita memiliki burung perkutut ombyokan itu sebenarnya apa? Nah, pertama, burung perkutut ombyokan adalah burung perkutut yang dari awal mula dia itu memang hidup di dalam koloni, hidupnya dalam kumpulan besar, baik ketika di alam, penangkapan, maupun proses pengiriman. Hidup di alam ini hampir sebagian besar burung perkutut berkoloni, berkumpul dengan teman-temannya, dengan perkutut-perkutut lain, entah itu di sawah, entah itu di ladang, bahkan di hutan misalnya. Burung perkutut hidup berkoloni. Lah, ketika penangkapan itu pun terkadang dia berkoloni. Misalnya saja ketika malam hari berada di atas pohon, dia ditangkap oleh para penyuluh atau pengepul, itu diambil dalam keadaan bersama teman-temannya. Pun ketika perkutut ini dikirim dari tempat menuju ke pasar hewan, menuju ke pasar burung, itu pun biasanya di dalam keranjang besar. Baik itu keranjang misalnya bekas sayur, atau memang khusus sangkar dari besi, itu juga mereka dikirim bersama-sama. Nah, keuntungan kita apa? Biasanya adalah pertama, harganya itu relatif lebih murah. Karena memang apabila kita beli dari perkutut ombyokan, itu mereka belum disortir. Ya, maksud saya, maaf, mereka sudah disortir. Jadi sudah diambil yang pilihan-pilihan, yang di sisa itu di dalam ombyokan. Dengan keadaan yang seperti itu, Parandoro, kita memang bisa memperoleh harga yang murah. Jadi untuk Anda yang dalam rangka pemula, bisa kok apabila dengan budget minim kita berinya ya di ombyokan. Kemudian hal keunggulan yang kedua adalah kita bisa setiap saat dengan mudah mencari burung perkutut ombyokan. Jadi maksud saya, kalau burung perkutut itu sudah kualitas super, biasanya dia cenderung berada pada tempat-tempat tertentu dan kita memperolehnya misalnya tidak langsung bisa kita ambil gitu. Ya, jadi kita belinya kalau di penjual yang ombyokan itu kita bisa di mana saja.
di pasar burung itu mau kita yang di kios yang manapun kita bisa, pasti dia punya yang ombyokan. Tapi kalau yang kualitas super itu terkadang kita harus jeli dan kita harus mungkin bahkan kita harus ya mengenal orangnya yang memiliki atau beli dari orang per orang. Nah itu kalau kita ingin dari yang kualitas super. Tapi kalau yang ombyokan kita dapat dengan mudah memilih dimanapun kios yang ada ombyokannya. Selanjutnya keunggulan perkutut ombyokan yang ketiga itu adalah banyak pilihannya. Jadi jumlah koloni yang sangat besar itu ya kita tinggal milih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena kebutuhan kita kan tentu saja dengan budget yang minim. Nah, itu adalah beberapa keunggulan burung perkutut ombyokan. Nah, lalu kalau ada keunggulan pasti ada kekurangan atau minusnya itu apa? Nah, terus bagaimana mengatasi minusnya burung perkutut ombyokan? Ya, minusnya itu sebenarnya menurut saya tidak begitu berat lah untuk diatasi. Paling kan minusnya itu satu, belum tentu gacor. Nah, ini bisa kita lakukan pemasteran karena memang bahan yang dipilih itu adalah bahan ombyokan. Ya kekurangannya mau nggak mau kita tidak bisa mendapatkan 100% yang kualitas unggulan, karena memang perkutut ombyokan itu kan sudah disortir, jadi yang ada di keranjang ombyok itu biasanya sisa dari pensortiran yang sudah berkualitas. Tapi kita belum tentu terus kita harus hanya mendapatkan yang jelek-jelek, enggak, karena di ombyokan pun terkadang itu kita bisa mendapatkan kualitas baik, dan ada juga yang terkadang katurangan. Karena apa? Terkadang si pengepul atau orang yang memilih itu kan ya yang namanya manusia, hari itu dia sedang lengah, ada yang bisa lepas. Jadi keunggulan dan minusnya itu ya menurut saya tipis lah seperti itu. Bisa saja kita mendapatkan karena kelengahan kan, ya si pengepul lengah, wah ada salah satu yang tidak diambil dari pensortiran. Nah selanjutnya Parandoro, kekurangan yang selanjutnya ini adalah faktor kesehatan. Biasanya karena perkutut ombyokan itu dalam koloni besar berhari-hari di pengepul atau bahkan berhari-hari di pasar burung, di kios burung, maka kita harus jeli melihat mana perkutut yang sehat atau yang sakit. Pun begitu ketika perkutut itu kita ambil dari sangkar ombyokan, kemudian kita bawa pulang, kalau bisa, nah ini segera dibersihkan. Terutama apa? Paruh, kemudian cakar, kemudian bulu-bulunya. Nah, untuk antisipasi berarti kita mandikan aja, kita bersihkan pakai sabun cair atau sabun bayi agar lembut. Dan berarti kalau seperti itu solusinya adalah apa? Beli perkutut bisa langsung dibersihkan apabila belinya di waktu siang hari. Nah, ini kalau bisa. Kalau beli dari ombyokan, belinya itu adalah ketika siang hari, kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang kita bersihkan biar masih ada sinar matahari untuk nanti suasananya cerah dan berjemur. Seperti itu Parandoro, solusi untuk mengatasi agar tetap sehat walaupun telah berkumpul dengan ombyokan yang lain. Nah Parandoro, yang terakhir adalah yang tadi, minusnya itu adalah ya yang berkaitan dengan kualitas. Memang terkadang ya durasinya itu untuk memiliki burung perkutut yang manggung dengan kualitas bagus kan memang kita harus sabar, kita harus teliti, kita harus melakukan perawatan, dan yang paling penting juga adalah yang berkaitan dengan kondisi kita di lingkungan kita itu harus mensupport. Artinya apa? Kita harus mampu melakukan adaptasi antara burung perkutut dan lingkungan sekitar. Nah, untuk cara adaptasi ini telah kami buat pada video-video yang telah lalu. Anda bisa menyaksikan atau melihat pada tayangan kami yang sebelumnya tentang bagaimana sih cara mengadaptasikan burung perkutut dengan lingkungan baru. Nah, itu Parandoro kurang lebih positif, negatifnya, kekurangan dan kelebihan
keunggulan dan kekurangan pada burung perkutut dan cara mengatasinya apabila beli dari ombyokan. Terima kasih Parantoro. Semoga perjumpaan kita dapat memberikan manfaat khususnya mengenai pengalaman burung perkutut. Mohon maaf apabila penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Kami tetap menerima saran dan kritik diskusi tentang burung perkutut. Dari lereng Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.